Ya, menurut saya sih mekanisme ketatanegaraan sebetulnya secara formal tidak ada. Itu kan bagian dari konsensus politik ya antara pimpinan partai politik khususnya yang ada di pemerintahan. Nah, tapi satu hal yang berubah sebetulnya dalam pemilu 2029 nanti, ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau syarat minimal kursi ataupun suara untuk pencalonan presiden itu kan sudah tidak ada. Jadi semua partai politik yang nanti berhasil menjadi peserta pemilu, maka boleh mengajukan pasangan calon presiden. Nah, tentu ini juga yang mungkin Presiden Prabowo buru-buru ingin mempermanenkan koalisinya. Tapi saya tidak yakin ya semua partai politik di koalisinya mau, karena kan ya mereka pasti punya bergen tersendiri juga. Wong nanti kan kalau jadi peserta pemilu bisa mengajukan kader sendiri. Sebetulnya bergabung bekerja sama dalam proses politik itu hal yang biasa saja. Cuman yang jadi satu prinsip penting menurut saya dalam sistem presidensial itu adalah mesti ada check and balances antara kekuasaan eksekutif dalam hal ini dipegang oleh presiden dengan kekuasaan legislatif yang isinya adalah partai politik dengan anggota DPR-nya. Nah, kalau kemudian koalisi itu dipaksa, apalagi dengan praktik transaksional, nah ini akan mematikan kontrol dari lembaga parlemen kepada lembaga eksekutif. Itu yang terjadi di 10 tahun pemerintahan Jokowi. Nah, pengalaman itu dalam pendekatan governability mungkin stabil, agenda pemerintahan bisa cepat. Tapi sejauh mana program dan agenda pemerintahan itu betul-betul berdampak kepada publik, itu yang tidak terobjektifikasi dalam pengawasan dari lembaga legislatif selama ini. Karena lembaga legislatif sudah seperti menjadi tukang stempel kebijakannya presiden. Kalau dipikir sebetulnya, anggota legislatif itu mestinya berhitung kembali bahwa mereka juga adalah elected official yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat, yang salah satu fungsi utamanya mengawasi jalannya pemerintahan. Itu tidak akan berjalan kalau kemudian gerombolan koalisi ini dipaksakan bergabung dengan alas praktik transaksional, jabatan politik, rente, dan segala macam. Ya, kita perlu sampaikan kepada publik ya, bahwa partai politik mesti bekerja. Partai politik bekerja dalam artian karena mereka juga dipilih dalam sebuah proses pemilu, punya mandat langsung dari rakyat, dan salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Dan civil society harus semakin kuat, manakala kemudian kekuasaan eksekutif dan legislatif sudah berada dalam tanda petik di satu keranjang yang sama, dan kita berharap mereka akan saling mengontrol, itu tidak akan terjadi. Yang bisa kita lihat nanti adalah praktik bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, makanya civil society melalui teman-teman NGO, teman-teman kampus, media, itu mesti jauh lebih strong untuk kemudian melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.